ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Bapak Ibu dan hadirin yang sangat dimuliakan oleh Allah, di dalam kesempatan yang sangat mulia ini, marilah kita bersama-sama untuk tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang selalu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Salah satu di antara nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala hari ini kita bersama-sama di dalam rangka melaksanakan ibadah puasa Ramadan telah memasuki hari yang keempat. Mudah-mudahan 4 hari yang sudah kita lapor bersama ini kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan menerima dan memberikan pahala yang besar. Hari ini terhormat, sebelum Ramadan itu usai, marilah kita bersama-sama membiasakan diri setiap hari masing-masing untuk melakukan evaluasi terhadap puasa Ramadan yang kita lakukan sendiri-sendiri. Kenapa kemudian? Yang ketiga itu lebih bagus dan lebih afdal untuk mengetahui kadar kemampuan kita masing-masing dalam rangka untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sebab di tengah-tengah masyarakat kita ini ada yang di dalam rangka melaksanakan puasa Ramadan itu hanya sekadar tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan hubungan seks antara suami istri misalkan. Yang lain bebas. Ada kalanya masyarakat kita ini yang sudah bisa melaksanakan puasa Ramadan, nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan seks, mampu menjaga lesanya, mampu menjaga penglihatannya, mampu menjaga pendengarannya. Dan ada lagi di tengah-tengah masyarakat kita ini yang sudah mampu melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara sempurna, yaitu nggak makan, nggak minum, nggak melakukan hubungan seks, mampu menjaga lesanya, matanya, pendengarannya, dan hatinya. Ini yang perlu kita waspadai. Sebab yang membatalkan puasa Ramadan itu hanya sekedar makan, minum, dan hubungan seks siang hari antara suami dan istri. Yang membatalkan itu. Tetapi kalau kita tidak mampu menjaga lisan kita, tidak mampu menjaga penglihatan kita, dan tidak mampu menjaga pendengaran kita, maka menjadikan puasa yang sudah sah tadi kurang bermanfaat. Jadi kurang mendapatkan pahala yang maksimal. Jadi harus dijaga lisan kita. Memang kita dilatih oleh Allah, dididik oleh Allah yang seperti itu. Untuk menjaga lisan kita, pendengaran kita, dan penglihatan kita. Lebih-lebih kalau kita sudah menjaga hati kita. Maka puasa yang demikian itu insya Allah akan menjadi sebuah puasa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, dan kemudian akan mendapatkan sebuah predikat yang agung, yaitu la'allahum tattaqun, menjadi manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin terhormat, bulan Ramadan ini nggak sama dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia.
bulan yang Allah SWT melipat gandakan seluruh amal ibadah yang kita lakukan sekecil apapun dengan lipatan yang fantastis. Bulan Ramadan yang di dalamnya ada berkah, ada ampunan, dan kita ini insya Allah akan dijauhkan dari bahaya api neraka. Terutama adalah Al-Quran Karim. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkan Al-Quran, dan itulah yang menyebabkan bulan Ramadan ini dikatakan bulan yang mulia. Hadirin terhormat, di bulan Ramadan yang seperti ini gembira kaum muslimin untuk membaca Al-Quran begitu tanpa kendal, ya, di masjid-masjid, di surau-surau, bahkan di rumah-rumah. Ya, dan memang itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, lebih-lebih di dalam bulan suci Ramadan. Ya, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Ya, apakah kita baca dengan suara yang agak tinggi atau agak keras, ya, nggak apa-apa. Ya, tapi usahakan setiap hari bisa baca. Ya, sebab Al-Quran Karim ini adalah merupakan kitab Nabawi yang terakhir yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang kandungan isinya telah mencakup seluruh ajaran dan paham yang dibawa oleh para Nabi dan Rasul. Terekam api di dalam Al-Quran dan tidak ada satupun yang terselisih. Hadirin terhormat, Imam Syafi'i, ya, mazhabnya salah satu organisasi di Indonesia ini, ya, pada 12 abad yang lampau, pada 1200 tahun yang lalu, ya, telah mampu menghitung jumlah hurufnya Al-Quran yang 30 juz. Ya. Padahal pada waktu itu belum ada alat hitung yang canggih. Ya. Tetapi dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau mampu menghitung huruf Al-Quran yang 30 juz itu. Ya, mulai dari alif sampai ya. Ya, dengan bermacam-macam perbedaan. Ada yang ribuan, ada yang ratusan, dan sebagainya. Jumlahnya sekitar 1.027.000 huruf. Ya, 1.027.000. Ya. Kalau satu huruf itu, ya, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi pahala 10 di luar Ramadan. Dan kalau di dalam bulan Ramadan ini diberi lipatan sampai ke 10. Ya. Bapak dan saudara serta ibu bisa bayangkan sendiri berapa banyaknya pahala yang kita terima dengan membaca Al-Quran, ya, di dalam bulan Ramadan ini. Apalagi kalau mampu mengatakan satu bulan 30 juz. Ya, pahala sudah berlipat-lipat, nggak bisa kita menghitung. Ya, jadi pahala di dalam bulan suci Ramadan ini berlipat-lipat, dan lipatannya sampai kita tidak bisa hitung. Ya. Sehingga amat rugi kalau di dalam bulan suci Ramadan ini kita hanya bersantai-santai saja, hanya banyak tidur, ya, banyak olahraga dan sebagainya. Boleh, tetapi semampunya saja, ya, secukupnya saja. Tidak dimanfaatkan untuk tidur terus. Ya, habis sholat subuh kemudian tidur, jam 11 baru bangun sholat zuhur, habis tidur lagi. Ya, itu namanya puasa tidur saja. Ya, tidak ingin mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin Bapak dan Ibu serta jamaah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, puasa Ramadan itu memang puasa spesial, ibadah spesial. Ibadahnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin Bapak dan Ibu bertanya, siapa orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sih orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?
Di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala telah memberitahu kepada kita bahwa orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut asma Allah ada getaran di dalamnya. Orang yang telah memiliki tingkat kedekatan yang amat sangat dengan Allah Subhanahu wa taala. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatul zadatuhum imanan. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu kalau dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an, mendengarkan atau membaca sendiri, maka kualitas imannya semakin hari semakin terbangun. Semakin hari semakin kokoh, semakin hari semakin bagus. Ya, dan perlu diketahui para jamaah sekalian bahwa iman itu pasang surut. Ya, tidak tinggi terus. Ya, kadang-kadang rendah. Ya, karena itu Rasulullah SAW mengatakan dalam rangka untuk mempertebal kualitas iman ini banyak-banyaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi iman aku la ilaha illallah. Ya, banyak-banyaklah membaca kalimat la ilaha illallah, maka dengan cara yang demikian ini kualitas iman kita akan bisa agak stabil dan agak lebih baik. Dan yang ketiga para jamaah sekalian, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang yang melakukan sholat, dan yang kelima adalah orang yang selalu mengeluarkan sedikit rezekinya itu untuk diinfakkan. Ulaika mu'minuna haqqan. Itulah benar-benar orang yang beriman menurut Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan 3 penghargaan. Yang pertama akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua akan diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan yang ketiga akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang banyak dan yang halal. Itu ciri orang beriman, sehingga oleh Allah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Dan kalau dia melaksanakan ibadah puasa Ramadan, insya Allah akan mampu melaksanakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa puasa ini kata Allah di dalam Al-Quran bukan hanya monopoli kita saja. Umat-umat yang terdahulu ternyata sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan puasa. Bahkan porsinya lebih berat daripada kita. Ya, kita itu hanya 1 bulan, 1 tahun sekali selama 1 bulan. Itu pun masih banyak dispensasi. Maridun awal ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Apabila kita ini tengah menjalankan ibadah puasa, kita jatuh sakit atau bepergian, kalau tidak puas maka kita diperintahkan untuk membatalkan puasanya. Diganti nanti kalau sudah selesai Ramadan beberapa hari yang ketiga. Bahkan orang yang oleh dokter divonis selamanya tidak bisa puasa, maka mereka oleh Allah tidak disuruh untuk mengganti puasa, tetapi cukup berbayar fidyah, memberi makan seorang muslim setiap hari sesuai dengan kadar yang kita makan setiap hari. Biasanya pada umumnya orang makan itu 1 hari 3 kali. Maka kalau kita ini batal 1 hari puasanya, maka cukup memberikan makan 1 hari bagi orang miskin. Ya. Kalau 1 kali makan itu menurut ukuran kita masing-masing, umpamanya 10, ya 30 hari, 30 ribu. Tetapi kalau 1 kali makan kita ini menghabiskan uang 15.000, ya 3 kali makan 45.000 dan seterusnya. Ya. Jadi tidak dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memaksakan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian, bahwa puasa Ramadan yang kita lakukan bersama ini, kalau Allah Subhanahu wa taala berkenan, maka kita nanti akan diberi sebuah predikat yang agung, yaitu la'alakum tattaqun, menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi manusia yang pantas mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita harapkan dalam rangka melaksanakan ibadah
puasa Ramadan ini. Oleh karena itu, marilah setiap hari masing-masing pelaku ibadah melakukan evaluasi. Barangkali di sana sini masih ada yang kurang benar, dibenarkan, sehingga pada akhirnya nanti benar kita sesuai dengan aturan pokok dan sesuai. Bila itu hidayah,